Bertahun-tahun yang lalu, di tempat ini, staf dan Fu Excheng sudah tidak asing lagi. Namun, saat keluarga Yao Zong dibawa pergi ke pusat kota, anggota keluarga mereka akhirnya mengetahui bahwa mereka telah mundur dari Dancheng. Selain itu, banyak anggota staf memiliki beberapa lelucon di mata Yao Xi. Bukankah gadis kecil ini selama bertahun-tahun, tetapi belum dewasa sama sekali? Beraninya kamu datang ke tempat seperti itu, bukankah mengundang penghinaan pada diri sendiri? Di bawah tatapan garis pandang, Qin Yichan dengan lembut menepuk tangan kecil Yao Xi dan melangkah maju perlahan. Anak ini cukup berpengetahuan, cukup bersihkan hubungan lebih awal. Kamu tidak bisa dihina oleh banyak orang pintar akan melakukannya. Melihat tindakan Qin Yichan, banyak orang memiliki senyum di mata mereka. Menurut pendapat mereka, langkah Qin Yichan seharusnya menunjukkan kepada Yuan bahwa dia tidak bersama Yao Xi. Aku berkata, kalian berdua dikalahkan. Di mana wajahmu menjuntai di depanku sepanjang hari? Namun, di saat berikutnya, sambil terkekeh, wajah orang-orang yang siap menonton pertunjukan itu tiba-tiba menjadi kaget. Kekalahan. Tanda seru. Secara khusus, kata empat kata itu terdengar seperti petir di hati setiap orang. Yuan dan Yao Ye, keduanya adalah orang-orang hebat di generasi muda berkebangsaan Yao. Orang asing yang lebih muda dari mereka berani mengatakan bahwa mereka adalah kekalahan mereka sendiri. HMPH, dengan cara yang tidak bermoral, apakah kamu menyesal mengatakan hasil yang salah? Ketika saya mendengar Qin Yichan mengucapkan kata-kata seperti itu, tampilan teks obat dan malam obat juga sedikit dingin, dan teks obat langsung mendengus dingin. Benar saja, anak itu berbicara omong kosong. Di sekitar, wajah banyak orang juga menunjukkan warna yang jelas. Lagi pula, kata-kata mengejutkan dari mulut orang ras eksternal masih membuat mereka tidak dapat diterima. Oh, bisakah saya menganggap kata-kata Anda sebagai pertanyaan untuk Yao Mao? Senyum samar terlihat muncul di sudut mulut Qin Yichan, bertanya dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, semua orang di lobi menyusut dengan ganas. Yao Mao adalah salah satu tetua dari Federasi Master Pemurnian Pil. Meski identitasnya masih agak berbeda dengan klan narkoba 10 tetua agung, reputasinya juga dikenal di Dancheng dan seluruh klan semua orang tahu. Apalagi Yao Mao sangat jujur, tidak takut pada kekuasaan, selalu mencari kebenaran dari fakta. Karena alasan inilah dia gagal bersaing untuk penatua bertahun-tahun yang lalu. Orang yang jujur seperti itu menjadi patriark narkoba prioritas tinggi. Saya khawatir itu akan merugikan kepentingan banyak orang. Namun, tidak peduli bagaimana orang lain melihat Yao Mao tidak menyenangkan di matanya. Tidak ada yang berani mempertanyakan reputasi integritasnya. Kata-kata sederhana Qin Yichan langsung menggenggam topi ini pada obatnya. Bahkan jika obatnya adalah orang 10 keluarga besar, ketika dia mendengar ini, wajahnya mau tidak mau berubah sedikit. Jika dia mengatakan bahwa Qin Yichan curang, berita itu akan menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Menanyakan Yao Mao, saya khawatir bahkan literatur medis, sulit untuk menanggung topi ini. Bagaimanapun, meskipun banyak orang besar tidak suka menggertakkan gigi, Yao Mao memiliki prestise tertinggi di hati kebanyakan orang di keluarga kedokteran. Saat ini, orang-orang yang menonton di aula menjadi sedikit bingung. Jika tidak demikian, maka teks narkoba pasti ditolak. Tetapi, tergantung pada bahasa yang terakhir, apakah kekalahan anak itu benar? Untuk sesaat, suasana di aula menjadi canggung. Apa? Pada saat ini, di aula kecil jauh di lantai ini, mata seorang lelaki tua berkilat kaget. Seharusnya bukan dia. Bagaimana orang itu bisa datang ke klan saya? Tidak, dia sepertinya mengatakan. Apakah itu benar-benar dia? Pria tua itu tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Pandangannya seolah melewati beberapa penghalang, melihat ke arah aula. Kakak Yuan, apa yang bisa diperdebatkan dengan sampah? Hantu yang malang, yang pantas untuk keluar dan mengabaikannya. Kita pergi ke area Fixing Spirit Crystal. Pada saat tampilan teks obat sedikit ironi, Yao Ye akhirnya berbicara. Tetapi bahkan dia tidak menangkap kata-kata Qin Yichan. Lagi pula, tidak ada yang mau mengambil topi itu. Bukan pilihan bijak untuk memprovokasi keagungan Yao Mao untuk sesaat. HMPH. Teks obat juga mendengus dingin. Langsung dengan Yao Ye, berjalan menuju sisi lain lantai 3. Saat ini, dia tidak berani berdebat dengan pria yang bisa mencekik dirinya sendiri dengan kata ini. Pemandangan Yao Wen dan Yao Ye pergi seperti ini, dan keheranan di mata semua orang di aula bahkan lebih kuat. Mereka tidak bisa tidak meragukan identitas Qin Yichan. Apa asal-muasal orang ini, sehingga Yao Wen dan Yao Ye bertemu? Tuan, kamu sangat mengesankan. Pada saat ini, Yao Xi juga berjalan di belakang Qin Yichan dengan gembira, menatap wajah tampan itu dengan cerah. Selama bertahun-tahun, keluarga mereka telah ditekan oleh 10 keluarga besar lainnya. Di antara mereka tidak pernah dihina oleh teks pengobatan. Dan seperti hari ini, dengan 3 kata dan 2 kata membiarkan mereka menghindari diri mereka sendiri, Yao Xi tiba untuk pertama kalinya. Lagi pula, mereka dulu mempermalukan mereka sebelum berhenti. Siapa namamu, suamiku? Qin Yichan mengangkat alisnya sedikit, melihat sekeliling,
dan berteriak dengan suara rendah. Mendengar kata-kata seperti hooligan, wajah cantik Yao Xi memerah, dan itu tampak seperti apel merah, membuat Qin Yichen ingin menggigitnya. Yah, aku ingin memberitahu kakak perempuan Linger. Binatang buas di lengan Yao Xi menghadap langsung ke Qin Yichen memutar matanya, dan suara marah terdengar di benak Qin Yichen. Apa yang spesial dari saya? Mendengar ini, Qin Yichen kembali sadar dari ketidakhadiran singkat, melihat binatang yang tiba-tiba bisa berbicara, dan hatinya terdiam beberapa saat. Pertama, ya, atau haruskah kita kembali? Yao Xi menundukkan kepalanya dan biasa memanggil suaminya. Namun, awan merah di wajahnya semakin tebal ketika dia memikirkan kata-kata yang terakhir. Kembali. Mendengar ini, Qin Yichen membeku sesaat. Apakah gadis ini menyarankan sesuatu? Namun, dia tidak memiliki pikiran gelisah tentang Yao Xi. Dan binatang buas di pelukan Yao Xi sepertinya merasakan pikiran Qin Yichen. Itu hampir melompat dari pelukan Yao Xi. Sepasang cakar seperti saku terus menunjuk ke arah Qin Yichen dengan pandangan amarah. Uhuk-uhuk, bukankah kita akan menerima hinaan mereka jika kita kembali seperti ini? Melihat taring dan binatang buas yang menyeringai, wajah Qin Yichen juga canggung. Tapi untungnya, jika Yao Xi sama sekali tidak mengerti arti dari yang terakhir.